Pernah nggak sih kalian dengar kalimat seperti ini? Yang penting cinta. Kalau sudah ada benih cinta, maka dia akan bertumbuh. Banyak orang berpikir begini, kalau memang sudah ada rasa cinta, maka ya udah dibiarin aja. Nah, tapi kalau memang sudah diniatin, punya komitmen, kita memang sediakan waktu. Setelah anak-anak tidur, nah ini waktunya kita berdua. Ngapain? Nah. Selamat datang di podcast Rumah Anak Tangga. Bersama dengan saya David Chong. Dan saya Ruce. Di dalam podcast Rumah Anak Tangga ini, kami bersama-sama akan membahas segala lika-liku tentang kehidupan rumah tangga. Masalah parenting, masalah relasi, apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tanggamu. Ya, oke, kita mau bahas apa hari ini, Ma? Iya. Hari ini kita akan membahas tentang memupuk rasa cinta. Wah, menarik ya. Kenapa ya? Kenapa harus dipupuk ya, Ma ya? Karena memang banyak nih rumah tangga yang makin tambah tahun, tambah dingin, ada cekcok, padahal hal-hal yang sepele aja jadi masalah besar kayak gitu. Itu kenapa sih? Pasti kan something wrong gitu kan. Betul. Mungkin juga ada stigma kali ya, Maya. Jadi ada stigma yang mungkin dari dulu ditanamkan. Pernah nggak sih kalian dengar kalimat seperti ini? Yang penting cinta. Kalau sudah ada benih cinta, maka dia akan bertumbuh. Jadi dengan stigma itu, dengan kalimat itu, seringkali kita pikir ya, kalau memang sudah ada rasa cinta, ya dia pasti akan bertumbuh. Banyak orang berpikir begini, kalau memang sudah ada rasa cinta, maka ya udah dibiarin aja gitu loh. Kan tahulah dia mencintai saya, dan dia juga tahu saya mencintai dia. Sehingga ya nggak usah lah dibangun-bangun, ngerepotin kalau ngebangun begitu gitu. Yang penting kan kita kerja dengan baik, laku tanggung jawab dengan baik. Kamu jadi ibu, kamu ya ngurus anak, saya suami, saya cari uang yang banyak begitu ya. Urusan cinta ya biarin aja pasti bertumbuh gitu loh. Sebenarnya kayak gitu tuh bener gak ya? Tentu saja salah. Ya. Tapi sebenarnya di sisi lain ya, di sisi lain saya juga mikir gini loh, Ma. Ada orang, kita setuju bahwa rumah tangga itu kan seperti pohon, di mana pohon itu juga perlu dirawat, dipupuk, sehingga pohon ini makin bertumbuh, kemudian keluar daun dan bisa menghasilkan buah. Tapi persoalannya adalah seringkali kita ini fokusnya salah. Kita seringkali berpikir adalah hasil dari buah dari pohonnya itu yang paling penting. Atau mungkin kalau kita bicara dalam rumah tangga, mungkin seringkali kita pikir adalah rumah tangga yang sehat, rumah tangga yang bahagia, atau rumah tangga idaman semua orang itu sebenarnya dilihat dari hasilnya. Anaknya sekolahnya bagus, punya rumah mewah, mobil banyak, kehidupan semuanya terjamin begitu loh. Tapi sebenarnya apakah itu yang paling penting dari semuanya begitu ya? Karena sekali lagi kalau kita bilang rumah tangga itu seperti sebuah pohon, maka menurut saya yang paling penting itu tuh bukan daunnya, bukan pohonnya, bukan buahnya. Tapi sebetulnya ada satu esensi yang jauh lebih penting, yaitu akar di dalamnya. Maka fokus kita seharusnya adalah kita bukan membangun batangnya, rantingnya, atau daunnya. Tapi yang kita perlu bangun adalah bagaimana kita membuat akarnya semakin dalam dan semakin kuat. Nah, kalau dalam konteks rumah tangga, mungkin kita bicara tentang apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang ada di dalam rumah tangga itu yang paling basic. Misalnya relasi, masalah hati, masalah hubungan. Sekarang kita akan masuk tentang bagaimana cara untuk kita memupuk rasa cinta dalam keluarga. Yang pertama apa nih, Pak? Yang pertama, saya rasa sih yang paling kelihatan dan bisa dilakukan adalah ya kita mesti belajar untuk berbuat baik kepada pasangan kita. Gitu loh. Berbuat baik, tapi secara konsisten ya, Ma. Jangan sampai kita biasanya nggak buat baik, tiba-tiba sekarang kita buat baik, kan aneh ya. Biasanya kalau berarti ada maunya. Biasanya itu kan ada maunya tuh, ya nggak? Bener nggak, teman-teman? Tapi ada pertanyaan nih, gimana kalau pasangan kita tidak baik? Lah kalau pasangan kita baik ya enak juga kita udah baik sama dia kan, melayani dia. Tapi masalahnya kita mempunyai pasangan yang kasar lah, tidak bertanggung jawab, tidak menafkahi, atau ya gitu-gitulah, tidak baik. Masa kita juga harus tetap berbuat baik sama dia? Berarti apakah itu berarti namanya kita pembodohan dong, Pak? Ya memang itu bukan sebuah hal yang mudah ya, Maya. Berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik, malah sebaliknya menyakiti, kasar, dan seterusnya. Ya ada sih sebenarnya di Alkitab tuh tertulis begini. Kalau kamu tuh buat baik sama orang yang baik sama kamu, itu sebenarnya biasa. Itu apa bedanya dengan orang yang tidak mengenal Allah sih sebenarnya. Nah, tapi Tuhan itu mengingatkan kita, ya kita tuh bisa berbuat baik kepada orang yang
jahat malah sama kita. Itu baru beda gitu loh. Satu level lebih tinggi gitu Betul, ya dibanding betul. ajaran yang lain. Gitu. Betul, itu menunjukkan bahwa ya kamu memang punya level yang lebih tinggi gitu loh. Kamu Kan beda. kita anak Tuhan, Nah, kita berbeda. betul, itu Ada yang satu penting. level ultimat yang kita tuju, yaitu bukan tujuanku, bukan tujuanmu, tapi tujuan Tuhan dalam keluarga kita. Tapi kan akhirnya ya orang bilang ya bodoh dong kayak gitu. Ngapain lo buat baik sama orang yang jahat sama kamu? Kalau dia terus buat jahat, gimana dong? Ya kan? Nah sekali lagi mungkin ya tugas kita adalah kita terus berbuat baik. Termasuk kepada pasangan dan keluarga kita gitu loh. Kita mesti berbuat baik sekalipun kita tidak dapat balasan nggak apa-apa. Nanti urusan yang membalas itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Dia mau tetap buat jahat, dia tetap mau kasar dan seterusnya, itu bukan urusan kita. Cuman tentunya tetap dengan hikmat. Ya nggak sih Pak? Misal nih aku punya suami misalnya, suamiku kasar banget. Terus suka mukulin anak, suka mukulin aku. Lalu suatu hari kita punya kepentingan pekerjaan sampai keluar gitu, agak lama kita titipin anak kita, terang-terangan kita titipin ke dia yang sudah hari-hari mukulin anak kita. Itu berarti kan tidak berhikmat. Ya kan? Tentunya Betul kita sekali. tetap bisa menerima kebaikan suami, tetap kita Berbuat tetap baik. berbuat baik kepada suami, tapi ya dengan hikmat Tuhan juga. Betul, betul sekali. Saya rasa mungkin ya dalam kehidupan kita, kayak misalnya kita saling menolong, itu kan salah satu poin penting begitu ya. Ketika saya ngelihat istri lagi capek ngurus anak, ya somehow saya juga datang ke dia, kadangkala saya datang ke dia, saya ambil anak, saya berikan waktu dia untuk ambil waktu sendiri, tenangin diri gitu ya, atau ya udah kamu bisa pergi untuk, nah itu salah satu hal sih. Hal-hal yang lain misalnya yang istri lakukan misalnya, ketika saya lagi capek banget, terus anak-anak lagi rewel semua, dia bawa anak-anak pergi keluar dan berikan waktu saya untuk tenang gitu loh, untuk istirahat sebentar. Dan aku pikir juga yang perlu untuk kita ingat adalah apresiasi secara verbal. Tapi sebelum bicara ke sana sih Ma, saya rasa juga kita perlu memberikan pesan juga sebenarnya. Misalnya waktu yang kamu lakukan misalnya ya, ketika saya pulang kondisi lagi capek gitu kan ya, perlu memberikan pesan juga sebenarnya. Misalnya waktu yang kamu lakukan misalnya ya, ketika saya pulang kondisi lagi capek gitu kan ya, tapi kamu bawa anak-anak pergi, tapi kamu ngomong dulu gitu loh, supaya saya ngerti, oh kamu berusaha untuk memberikan saya ruang untuk saya istirahat. Kamu ngomong gitu loh. Oke, kembali lagi nih. Jadi gimana memupuk rasa cinta dalam keluarga? Kita perlu ingat yang pertama ialah kita perlu tetap Berbuat baik. berbuat baik. Ya. Terus selanjutnya nih apa nih Pak? Yang berikutnya teman-teman, saya rasa yang paling penting kita juga perlu melakukan investasi. Ya investasi di sini bukan berarti hanya dalam arti harta begitu ya. Sebenarnya investasi itu kan ada banyak ya. Investasi harta, investasi kesehatan. Nah, bahkan hubungan itu juga bisa menjadi satu bagian investasi. Kita bicara tentang keluarga itu kan bicara tentang sesuatu yang prospeknya tuh jangka panjang. Oke, gimana caranya membangun investasi hubungan ini? Yang pertama tentu saja kita butuh komitmen bersama, bukan satu orang, tapi bersama. Begitu. Perlu dibicarakan bagaimana kita bisa menyiapkan waktu bersama untuk ya paling tidak paling basic adalah bicara heart to heart, ngobrol. Nah, itu biasanya bagi pasangan yang dua-dua sama-sama sibuk, sama-sama kerja, itu akan kesulitan sekali mencari waktu bersama. Nah, yang biasa kita lakukan nih kalau di rumah, kan kita dua-dua sama-sama sibuk. Yang kita lakukan adalah kita biarkan anak-anak tuh tidur gitu. Anak-anak malam ya memang kita perlu yang namanya sacrifice waktu juga sih. Tapi demi untuk membangun ini tadi rasa cinta. We time itu ya. Jadi memang bisa malam, bisa jam 10 malam ke atas baru kan itu kita sediakan anak-anak tidur dulu. Baru tinggallah waktu kita berdua. Cuman yang beberapa kali terjadi nih waktu aku sudah lagi nidurin anak, ya akunya kebablasan tidur juga gitu kan. Nah tapi kalau memang sudah diniatin punya komitmen, kita memang sediakan waktu. Yaitu setelah anak-anak tidur, nah ini waktunya kita berdua. Ngapain? Nah ngobrol ya. Nah disitulah itu momen untuk kita investasi waktu ngobrolin banyak hal. Kadang juga bahas tentang perdebatan kita di siang harinya yang belum kelar, betul ya Pak ya? Memang sih kita sebenarnya dari sore udah di rumah sih sebenarnya udah ngumpul gitu ya. Udah ngumpul, biasa udah jam 5, jam 6 udah ngumpul. Tapi kan sekali lagi untuk waktu berdua itu belum tentu bisa karena sibuk ngurusin anak biasanya dulu. kan kita main Ya. sama anak dulu
Atau istri saya bisa ngajarin anak untuk apa? Kadang saya juga ambil waktu untuk nganterin pergi les, ngajarin anak untuk ngerjain ulangan dan PR. Waktu tuh habis. Nah, satu-satunya waktu untuk kita benar-benar berdua adalah ketika anak sudah tidur. Dan betul memang tantangannya adalah ketika anak sudah tidur, yaitu yang nidurin salah satu ikut ketiduran. Terus yang kedua tantangannya adalah malam itu sudah membuat kita begitu capek, kehabisan energi begitu loh. Ya, sehingga kadang-kala memang ngobrolnya nggak bisa terlalu deep, ya maunya lebih santai. Tapi itu it's okay, itu nggak masalah. Itu bagian dari bagaimana kita bisa membangun boundaries gitu Maya. Dan salah satu musuhnya adalah ketika komunikasi itu terputus adalah karena masalah gadget. Jadi betul. ini teman-teman yang kita sudah komitmen nih, kalau ada we time seperti itu, kita harus putus gadget. Betul. HP ditaruh, TV juga dimatikan, Yeah. jadi nggak ada distraction sama sekali, just you and me. Ya memang dalam kondisi lelah, nah makanya justru dalam kondisi lelah itulah, jangan sampai kita masih ke distract sama yang lain. Nah jadi bener-bener you and me, ada sesuatu yang mengganjal nggak? Karena kan juga tertulis bahwa kalau kamu ada masalah, ada apa, jangan sampai matahari terbenam. Jadi benar-benar harus selesaikan dulu, benar ya Pak. Betul. Jangan dibawa besoknya lagi, nanti terus kita juga ngungkit-ngungkit yang kemarin. Aduh, itulah yang akhirnya jadi pupuk yang nggak benar gitu kan. Soalnya itu bagian menginvestasikan waktu bersama. Itu bagian yang cukup pain sih sebenarnya ya. Tapi worth it gitu loh. Itu bagus sekali untuk dilakukan sebenarnya. Kan ada juga momen-momen kita ya karena udah sama-sama capek gitu loh ya. Ya udah kita diem-dieman aja, duduk berdua gitu ya. Sambil ya kadang ngomong 1-2 kalimat terus atau kita ngomongin plan besok gimana. Udah gitu aja. Akhirnya kita enjoy dengan waktu-waktu seperti itu. Oke, terus apalagi nih Pak, selain kita tetap harus berbuat baik terhadap pasangan, kita juga perlu investasi waktu, investasi hubungan terhadap pasangan. Terus apalagi untuk memupuk rasa cinta dalam keluarga? Berikutnya yang menurut saya paling penting untuk dilakukan dalam hubungan rumah tangga ya Ma. Itu adalah pujian dan penghargaan. Saya ingat kemarin ya, saya kerja tuh capek sekali, lelah sekali. Tapi kemudian ada atasan yang memuji, good job dia bilang gitu. Oh kirain aku yang muji, ternyata atasan yang muji, aduh. Waduh, saya merasa semua kerjaan saya, sekalipun tidak perfect, itu nggak sia-sia gitu loh Ma. Sekalipun gaji nggak nambah sih, nggak apa-apa lah, tapi dapat pujian ya cukup gitu. Nah saya rasa pola seperti ini kalau kita bangun dalam kehidupan rumah tangga, ini juga akan sangat baik loh gitu loh Ma. Karena kan gini, waktu kamu di rumah ngurus anak, waktu saya kerja pelayanan begitu ya, kita kan sama-sama punya beban, punya masalah, punya pergumulan gitu ya. Waktu saya pulang, kamu stres dengan beban, dengan tekanan, dengan teriakan anak-anak. Tapi saya pulang juga dengan kelelahan dan capek, tapi saya diem-diem aja pulang, nggak muji kamu. Nah itu kan bisa jadi tekanan yang, jadi pressure yang bikin kamu makin capek gitu loh. Jadi harusnya kita saling melontarkan kalimat pujian. Ya, misalnya bisa kan ketika saya pulang, Mah, wah terima kasih ya kamu sudah jaga anak. Luar biasa sekali. Luar biasa. Tolong habis ini lakukan itu di rumah ya. Siapa? Nah, terus waktu ya saya sih yang ada adalah aku sudah masak dan dia tetap memilih untuk beli makanan dari online. Pujian itu penting banget untuk kita ucapkan baik secara verbal maupun non verbal ya Pak. Betul. Saya ingat tuh bukan satu kali sih sebenarnya beberapa kali. Waktu saya pulang dalam kondisi waktu itu tekanan lumayan berat ya. Saya merasa gagal sebagai penyampai firman gitu ya. Saya merasa frustasi karena ada kritikan dan seterusnya. Waktu saya pulang, tiba-tiba kamu tuh datang menghampiri saya dan kasih pelukan gitu loh. Pak, waduh kami senang sekali kamu sudah pulang. Wah, itu tuh rasanya beban hilang. Sebenarnya itu aku senengnya tuh karena asik akhirnya yang bisa bantuin jaga anak sudah pulang. Jadi memang apresiasi itu juga penting. Nah teman-teman di rumah bagaimana? Apakah juga pernah mengalami yang namanya krisis apresiasi gitu ya? Teman-teman bisa sampaikan di bawah dan nanti kita akan bahas bersama. Dan saya juga pernah dengar misalnya ada anak-anak remaja yang males pulang ke rumah gitu loh Ma. Ya karena memang waktu dia pulang ke rumah yang ada tuh tuntutan. Dituntut, dimarahi, dikritik. Sehingga akhirnya anak-anak itu banyak yang memilih untuk ya lebih baik saya stay di luar aja gitu loh.
Atau mungkin pasangan bapak-bapak begitu ya. Males banget pulang ke rumah. Kenapa begitu pulang ke rumah nanti yang didengar keluhan, yang didengar kritikan, yang didengar tuntutan dan seterusnya. Sehingga akhirnya ya mungkin ada bapak-bapak yang kemudian yang ngapain gue cepat-cepat pulang. Oh gitu. Jadi itu alasannya kenapa berapa yang dulu-dulu itu kok kamu suka nongkrong di kopi lama banget nggak pulang-pulang. Oh enggak itu alasannya. Oh enggak lah. Kalau itu sebenarnya saya lagi mau buka bisnis kopi gitu ya. Kopi tiam enggak, bercanda. Kalau itu sih memang karena pelayanan lama. Honestly saya pulang ya pulang gitu. Nah kita ini ketika tentulah semua rumah tangga pasti pernah yang ngalami namanya lelah gitu ya Pak ya. Jenuh. Maksud saya itu jenuh. Dalam mengutarakan apresiasi pun, untuk memuji pun kita rasanya udah nggak punya energi untuk melakukan itu. Nah, jadi kita perlu ingat nih, ya bahwa yang terpenting juga di dalam memupuk rasa cinta ialah kita selalu melibatkan Tuhan. Nah, ketika mulut sudah tidak dapat berkata-kata, biarkan lutut yang berbicara. Keren ya. Yeah. Alias jangan lupa untuk doa. Karena kita tahu kok, yang paling pingin rumah tangga kita bahagia itu adalah Tuhan. Betul sekali, Ma. Dan yang paling ingin rumah tangga kita hancur itu adalah iblis, setan. Betul sekali. Nah sekarang tergantung kita ini mau ngikutin arahan iblis yang memecah belah keluarga kita, yang tidak mau mengampuni, atau kita mengikuti arahan Tuhan nih. Lepaskan pengampunan dan saling menghargai. Ya betul, Ma. Karena memang sebenarnya rancangan pernikahan dan rancangan keluarga itu bukan dibangun sama iblis, tapi itu dibangun sendiri oleh Tuhan. Artinya ya memang Tuhan itu rindu melihat ada keluarga-keluarga yang bisa memuliakan nama Tuhan. Gitu ya. Yang paling merindukan keluarga kita itu bertumbuh, menghasilkan buah dan menjadi keluarga yang ideal begitu, itu yaitu bukan yang lain. Nah, sekarang tapi pertanyaannya itu adalah apakah Anda sudah menjadi suami yang takut akan Tuhan atau belum? Atau istri yang sudah taat melakukan firman Tuhan atau belum? Dan sudahkah kita menjadi parents, orang tua yang mendidik anak-anak kita untuk hidup takut akan Tuhan atau belum? Dan kita berusaha membawa mereka untuk semakin dekat dengan Tuhan, mengenalkan Tuhan kepada mereka. Betul ya? Iya, nah ini menjadi refleksi kita bersama sih. Teman-teman di rumah bagaimana? Apakah sudah memberikan waktu, menyediakan waktu untuk bisa ada doa bersama keluarga atau mezbah keluarga gitu? Ya. Dengan mengingat ini bahwa kita bersyukur di tengah-tengah rumah tangga kita sebenarnya ada Tuhan. Ada Tuhan yang merancang, menginginkan. Maka kalau kita lari kepada kekuatan yang lain, kita tidak akan mendapatkan apapun. Tapi kalau kita datang kepada perancang awal daripada keluarga itu, yaitu Tuhan itu sendiri, maka percayalah dia akan memberikan jalan keluar. Dia akan menolong kita, bahkan dia akan membangun kembali keluarga kita itu. Dan amin, kita teman-teman? tuh nggak sendirian dalam menghadapi pergumulan. Betul sekali, betul sekali. Oke, saya rasa sudah cukup ya, Mak. Membangun rasa cinta, sekali lagi itu bukan sebuah topik yang mudah dan bisa sekali dibangun. Sama seperti kita membangun rumah tangga, selangkah lebih maju, selangkah lebih naik. Dan kami juga berharap biarlah kiranya rumah tangga setiap kita itu dipenuhi dengan rasa cinta. Dan itu perlu dipupuk bersama-sama sehingga suatu hari nanti kita bisa mengalami rumah tangga yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Oke, teman-teman sampai di sini dulu konten hari ini. Kami berharap biarlah melalui podcast Rumah Anak Tangga ini, setiap kita bisa selangkah lebih maju menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang.